Rizka, sudah jam berapa ini makanannya belum siap juga? Mau bikin aku kelaparan? Setiap hari bukannya cari kerja, kencan buta juga gagal. Di rumah cuma ongkang-ongkang kaki, lihat jam berapa sekarang. Masih belum masak juga, dasar pemalas. Ayo sayang. Paman kamu belakangan ini lagi gak enak badan, gak bisa kerja berat. Kalau kamu gak mau diam di rumah, pergilah bantu di toko. Bibi, bisa ditunda nggak? Besok aku ada wawancara. Wawancara apaan? Dengan universitas kacanganmu itu, kerja apa yang bisa kamu dapatkan? Mending bantu di toko saja sana. Jangan bikin malu. Dulu nilaiku cukup buat masuk ke universitas bagus, tapi demi hemat uang kalian, aku dipaksa masuk universitas akreditas C. Sekarang kamu hebat ya, berani melawan Bibi. Hah? Kenapa masih melamun? Cepat pergi ke toko. Baik, Bibi. Orang tuamu sibuk banget ya? Sampai anak kecil harus antar barang sendirian? Mereka memang sibuk. Gak apa-apa, aku bisa kok. Wah, anak itu lumayan kuat juga. Tipemu kan? Kau istirahatlah. Besok pagi aku suruh orang antar kau pulang. Jangan pergi. Kenapa aku harus punya niat buruk sama anak kecil? Kau bicara apa? Nak, kamu hadiah dari langit untuk ibu. Kamu harus kuat. Ibu akan menjagamu dengan baik. Om, kenapa ada di sini? Cuma lewat. Jangan-jangan Om ini tahu aku hamil. Kenapa? Apa kau sakit? Gak apa-apa. Om, biar aku saja. Wah, Charles si pohon tua ini akhirnya berbunga juga. Beneran suka sama anak kecil ini? Nona, siapa namamu? Umurmu berapa tahun? Namaku Rizka Melody. Rizka yang berarti keberuntungan. Melody yang berarti musik indah. Aku 20 tahun, baru lulus kuliah. Kau, soal yang kemarin itu... Soal yang kemarin, kamu gak usah pikirin. Kamu yang menyelamatkan aku dari berandalan itu. Harusnya aku yang berterima kasih. Bagaimanapun juga, soal yang kemarin aku tanggung jawab. Aku harus menebusnya. Gak perlu beneran. Sudah seharusnya aku lakukan. Bilang saja apa yang kau butuhkan. Anak ini anak dari Om ini, setidaknya dia harus tahu. Paman, sebenarnya aku... Pak Charles, kenapa Anda ada di sini, Pak? Dapur penuh asap, silakan ke depan saja, Pak. Tidak usah. Aku cuma lewat. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Pak. Oh ya, tadi kau bilang apa? Dari sikap manajer hotel, status Om ini pasti gak biasa. Kita dari dunia yang berbeda. Lupakan saja, aku bisa jaga anak ini sendiri. Oh ya, tadi kau bilang apa? Gak apa-apa, Om. Aku pulang dulu ya. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. Berikan ponselmu. And I don't mind being gone on adventures for a while. Kalau kau butuh apapun, telepon saja. No. Nona, ini bayaranmu. Kau ini kenal Pak Charles ya? Pak Charles? Iya, orang terkaya di ibu kota, Charles Tukmanta. Harusnya bilang dari tadi. Mulai sekarang aku akan terus beli buah dari tokomu. Dan ke depannya, kau tidak perlu antar sendiri. Aku suruh orang buat ambil. Harganya aku lipat gandakan. Bagaimana? Serius? Terima kasih banyak. Sama-sama. Sepertinya aku dan Om memang berasal dari dunia berbeda. Aku suruh kamu antar barang. Kemana saja kamu sampai jam segini baru balik? Mana uangnya? Masih ada setengah kotak di luar. Pergi bongkar sekarang.
Aku suruh kamu kerja malah sok-sokan lemah. Cepat bongkar barangnya. Ayo cepat. Ayo cepat bongkar barangnya. Apa ini? Apa ini? Ini uangku sendiri. Uangmu? Bagus, aku yang kasih makan dan pakaian sekarang berani simpan uang sendiri. Kamu yang kasih ke dia. Bukan. Bilang, dapat dari mana? Jangan bilang dari pacar. Pacar? Rizka, kamu pakai wajah kayak rubah betina buat godain laki-laki ya? Aku sudah curiga kamu itu perempuan yang gak ada harga diri. Di rumah cuma malas-malasan. Aku suruh kerja malah bertele-tele. Sekarang malah belajar hal-hal gak benar. Gak tahu malu. Aku malas. Bibi, coba taruh tangan di dada dan jawab. Pekerjaan rumah mana yang gak aku kerjakan? Aku bahkan kerja lebih banyak dari paman. Masak, cuci baju, cuci piring, bersihin rumah. Dari kecil sesudah pulang sekolah aku lakukan semua. Sekarang Jessica kuliah. Setiap minggu dia bawa pulang bajunya yang kotor. Aku yang cuci, aku malas. Hal sepele begini untuk apa dibahas? Apa salahnya nyuci bajunya Jessica? Ngurus adik sendiri itu sudah seharusnya. Kamu malah lebay gini. Kamu sudah kelewatan. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Kamu berani melawan? Berani kamu melawan sekarang? Aku bakal pukul kamu sampai habis. Hentikan. Bicarakan baik-baik. Kenapa malah kau pukuli dia? Dia ini. Dia ini bandel. Dia gak kerja cukup keras, malah salahkan Jessica. Aku bakal habisi dia. Sudah hentikan. Jangan pukul dia. Sudah. Jangan halangi aku. Rizka. Rizka. Kau tidak apa-apa? Yang mana yang sakit? Aku antar ke rumah sakit ya. Gawat, Om bisa tahu kalau aku hamil. Om, Lihatlah ini. aku benar-benar gak sehat. Apa akan pengaruhi bayi aku? Dia hidup di lingkungan yang seperti apa? Di zaman maju seperti ini dia masih kekurangan gizi. Kau ini masih muda, tapi kau harus tetap jaga kesehatan. Kau mengerti kan? Hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Dasar ngeyel. Gak tahu diri. Jangan pukul. Apa ada yang sakit? Apa kau berkelahi dengan keluargamu? Aku... Om, aku gak malas atau lakuin hal buruk. Iya, aku tahu. Tenanglah, jangan menangis. Aku akan selalu percaya padamu. Jangan sedih ya. Di mana ini? Eh, Om, sudah bangun ya? Harus pakai sandal. Aku sudah minta seseorang untuk bawakan beberapa baju. Nanti cobalah mana yang cocok. Kalau sudah, turunlah untuk sarapan. baik. Nolnya 8.
Mahal banget. Aduh, Om ini benar-benar beda dunia daripada aku. Dia sudah banyak bantu aku nggak boleh repotin dia terus. Rizka, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus bisa jaga bayi kamu. Sayang, maafkan ibu, tapi ibu akan lakukan yang terbaik. Ayo, cobalah masakanku. Ayo, dicoba. Bagaimana? Terima kasih Om, ini enak banget. Oh ya? Kau tidur nyenyak sekali semalam. Jadi aku bawa kau pulang. Kalau bajunya pelayan yang bantu ganti. Aku tidur di kamar tamu. Kenapa? Kau hamil? Kau hamil? Mana mungkin. Benar. Tentu saja benar. Kalau aku hamil, pasti aku sudah bilang kan. Baiklah, ayo kita makan lagi. Selesai makan istirahat, nanti aku antar kau pulang. Mau aku antar ke atas? Om, aku rasa kita sebaiknya jangan bertemu lagi. Kenapa? Aku tahu kamu coba ganti rugi dengan selalu menolong aku, kasih saja aku uang. Kita bisa pura-pura nggak pernah terjadi sesuatu. Uang yang aku hasilkan semua diambil Bibi untuk Jessica. Aku butuh uang untuk anakku. Baiklah. Kau mau berapa? 3 juta. Itu cukup untuk makanmu. Kalau gitu, 5 juta? 5 juta. Nafsu makanmu lumayan besar. Aku sudah meremehkanmu. Turun. Kirim nomor rekeningmu. Hei, Rizka! Kamu akhirnya kembali. Ayo cepat duduk. Hari ini ada kabar baik. Hari ini ada kabar baik. Makan, jangan diam saja, cepat. Bibi, semua ini disiapkan untuk aku ya. Tentu saja, ayo cobain. Aduh, yang kemarin itu aku yang salah. Jangan marah pada aku ya. Aku cuma takut kamu jadi nakal. Semua ini permintaan maafku untuk kamu. Bibi, malam ini apa ada makanan untuk aku? Makan-makan ya kamu tahu cuma makan saja. Kamu itu kayak tong sampah. Kamu gak akan meninggal kalau gak makan sekali. Mau kemana? Cepat cuci piring, lalu pel lantai. Bibi. Hah? Kemarin aku hampir ditabrak mobil. Oh ya? Kamu kelihatannya gak apa-apa. Oh iya, pria yang aku jodohkan waktu itu si Kevin. Dia sudah kirim mas kawinnya. Paman kamu dan aku sudah setuju. Apa? Itu berkat kamu dapat pendidikan. Kevin suka dengan kamu. Kamu harus jalani hidupmu dengan dia. Kevin cendana. Iya, besok kamu tinggal sama dia. Dia tuh berandal. Aku gak mau nikah sama dia. Apa kamu bilang? Dulu aku lihat kamu anak penurut dan bisa bekerja. Aku pikir untuk urus kamu beberapa tahun lagi. Gak sangka kamu gak bisa cari kerja dan berani sembunyikan uang. Tahu gitu aku gak butuh kamu. Di mata Bibi, hidup aku gak lebih berharga dari mas kawin. Mas kawin itu 300 juta sempurna untuk biaya kuliah adikmu ke luar negeri. Aku gak mau nikahi dia. Aku keluar sekarang. Kamu gak punya pilihan. Kau sudah sadar. Terakhir kali, kau cuma beruntung.
Kali ini kau tidak bisa kabur dariku. Jangan, Berhenti. Keluargamu sudah menjualmu padaku. Kau itu tidak lebih dari gadis hiburan. Kau masih pura-pura so suci, hah? Berhenti. sayang, bertahanlah. Jangan tinggalkan ibumu. Om, tolong aku. Pak Kevin, ada apa dengan Anda? Setelah Anda masuk, Anda tidak berhenti minum. Anda tidak punya istri dan tidak bicara apa-apa. Sakit hati. Wah, dia itu wanita yang Anda bantu angkat barang kan? Nah, sepertinya dia sedang butuh bantuan. Tidak pergi. Tidak usah. Anda masih saja belum berubah. Masih belum tertarik pada siapapun. Mana Kevin? Pergi selamatkan gadis yang dalam bahaya. Apa? Dokter! Dokter! Cepat tolong aku! Dokter! Cepat! Ayo, Rizka, bertahanlah. Rizka. Dokter, bagaimana kondisinya? Jangan khawatir Pak Kevin, bayinya baik-baik saja. Apa kau bilang? Bayi? Bayi apa? Usia kandungannya sudah 6 minggu. 6 minggu? Anda tidak tahukah? Kejadian malam itu adalah anakku, darah dagingku. Maaf. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Dokter, kapan aku bisa menemuinya? Sesudah dipindahkan ke kamarnya. Terima kasih dokter. Iya. Gadis ini, kejadian besar begini dia sembunyikan dariku. Oh, dia nggak mungkin tahu kalau aku hamil kan? Ini di rumah sakit. Apa dia nggak menginginkan anak? Kenapa? Om, aku akan bawa anak ini dan tinggalkan kota Santana. Aku pasti nggak akan libatkan masalah untukmu. Tolong jangan sakiti anak ini. Tinggalkan kota Santana? Tidak melibatkan aku? Apa kau punya uang? Atau kau punya rumah? Jadi apa rencanamu untuk mengurus anak ini? Aku bisa keluar dan mencari pekerjaan. Aku ayah dari anak ini. Aku akan tanggung jawab. Hei Om, apakah kamu benar-benar akan menerima anak ini? Aku ini ayahnya. Tentu aku akan tanggung jawab. Tapi sekarang kau sangat muda. Kalau kau menemui masalah, bilang saja padaku. Akan kucarikan jalan keluar. Kenapa? Om, kehamilanku ini, aku nggak bisa membiarkan keluargaku mengetahuinya. Beberapa bulan dari sekarang perutmu akan membesar. Tidak bisa disembunyikan. Begini saja. Kau cari cara untuk keluar dari rumahmu. Kusiapkan seseorang. Aku akan membantumu. Kamu mau bawa aku ke rumahmu? Tapi sebelum itu, kita pergi dulu ke suatu tempat. Mau kemana? Catatan sipil. Aku sudah menikah dengan Om sekarang. Om? Akan aku simpan demi keamanan. Dan kita sudah resmi menikah sekarang. Kau tetap panggil aku Om. Jadi aku harus panggil kamu apa? Panggil aku sayang.
Halo, Bibi. Rizka, dari mana saja kamu? Kamu pukul Pak Kevin, kamu bahkan laporkan dia ke polisi. Kamu benar-benar gak tahu diri. Apa kamu mau coba habisi aku dan pamanmu? Aku nggak mau nikahin dia. Lagi pula aku sudah menikah. Sudahlah, Bibi. Aku nggak akan hubungi dan kembali pada kalian. Aku juga nggak akan kembali untuk melayani putri kesayanganmu. Om, aku akan jaga anak kita. Bibi, Tuan muda, itu... dia istriku. Baru saja resmi menikah hari ini. Aku masih ada pekerjaan. Tolong jaga dia untukku ya. Berarti dia nyonya muda. Kalau dia bangun, tolong siapkan makanan untuknya ya. Baik, Tuan. Jangan khawatir. Gadis muda suka yang manis-manis kan? Aku akan buatkan beberapa untuknya. Baunya enak banget. Om, apa kamu di sana? Nyonya muda sudah bangun, waktunya makan. Nyonya. Sudah baik kan? Sudah baikan, terima kasih. Kenapa tidak pakai sandal? Nggak apa? Jangan bergerak. Tidak pakai sandal bisa bikin sakit. Tidak baik juga untuk bayimu. Bayi? Nyonya sudah hamil. Halo, Tina. Rizka, kamu gak apa? Kamu kemana saja beberapa hari? Hari ini paman kamu telepon, bahkan datang kemari. Apa kamu dipukuli bibi kamu lagi? Oh, aku baik-baik saja. Aku di rumah temanku. Teman? Teman yang mana? Kamu punya teman Teman yang aku gak kenal. Rizka, jujur padaku. aku? Apa terjadi sesuatu? Kirim lokasi kamu, aku akan segera ke sana. Oh, jangan. Aku akan ke sana temui kamu. Aku harus kasih tahu tentang pernikahan dan kehamilanku. Om, aku makan malam dengan temanku. Aku akan segera kembali, oke? Rizka, jadi kau kemana saja beberapa hari ini? Anak kurang ajar, akhirnya aku temukan kamu. Apa yang kamu lakukan? Mas kawin dari Kevin sudah diambil. Ikut denganku. Sudah aku bilang aku gak mau. Hah? Beberapa hari gak ketemu, kamu sudah berani melawan ya? Hah? Aku kasih tahu kamu, kemarin kamu sudah masukkan Kevin ke penjara. Hari ini kamu harus merawat dia dengan baik. Ayo, jangan takut. Kalau kau terus paksa, aku akan laporkan polisi. Heh. Bukan urusan kamu. Orang seperti kamu yang sudah kasih pengaruh buruk untuk ponakanku. Ayo, lepaskan dia. Keluar dari sini. Tina, Rizka, ayo, lepaskan aku. Apa yang kamu ributkan? Ayo, lepaskan aku. Aku harus apa? Panggil polisi. Pak Charles, apa kamu temannya Rizka? Rizka dibawa paksa sama bibinya. Charles? Hah? Fotonya sudah diambil. Dan juga seseorang melihat ada seorang wanita di samping Tuan Charles. Cari tahu untuk aku. Charles, posisi nyonya keluarga lu kemantah cuma untuk aku. Pak Kevin, jangan khawatir. Makanlah buah ini. Sudahlah. Gadis itu, apakah dia akan kembali atau tidak? Kalau tidak kembali, kembalikan 300 juta yang kuberikan. Maka, kulupakan kejadian ini. Kita sudah... Gak bisa. Gadis bodoh, dari mana saja kau ini? Gak usah ikut-ikut. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu kacaukan lagi dan Jessica gak bisa kuliah di luar negeri, aku akan habisi kamu. Pak Kevin, ayo duduk, silahkan dimakan buahnya, ayo dimakan buahnya. Bilang saja. Sekarang kita harus bagaimana? Pak Kevin, semuanya bisa
Kita bicarakan. 300 jutanya sudah ada di sini. Gadisnya... Minggir. Sini. Gadis ini milik keluarga Cendana. Aku gak mau. Kamu gadis gak tahu diuntung. Aku kasih tahu ya, Pak Kevin itu ganteng dan kaya. Dia bisa keluarkan 300 juta begitu saja. Kalau kamu nikah sama dia, kamu akan jadi nyonya dan hidup mewah. Aku lebih baik mati. Gadis ini, kenapa kau begitu bodoh? Cukup. Aku rasa kalian tidak ada niat baik. Oke, tidak masalah. Hari ini, kembalikan uang 300 jutaku. Atau, dia kembali denganku ke keluarga Cendana. Ayo ikut, aku bayar 300 juta. Om. Dari mana berandalan ini datang? Mau jadi pahlawan kesiangan? Kau tidak pantas mengetahui namaku. Pak Charles. Wah, Pak Kevin. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu tahu siapa dia? 300 juta. Pergilah. Hei, Pak Kevin. Siapa kamu? Kamu sadar di rumah siapa dasar berandalan? Charles Lukmanta. Bos perusahaan Rizka bekerja. Perusahaan sedang implementasikan banyak perubahan. Kami sedang persiapkan banyak hal. Apa dia bisa pergi sekarang? Yo, bisnis keluarga kami sangat sibuk. Dia cuma perlu bantu di rumah, gak perlu kerja. Mulai sekarang aku depositokan 20 juta setiap bulan. Dia boleh pergi sekarang kan? 20 juta? 20 juta? Dari mana Grace bodoh itu mendapatkan pria kaya? Kenapa dia pergi? Kenapa kamu malah biarkan dia pergi begitu saja? Apa yang kita lakukan? Pria tadi itu sepertinya orang kaya ya? Iya betul. 20 juta sebulan ini, apa menurutmu Rizka dijadikan wanita simpanan? Dasar dia ini, dia selalu gak berguna, gak bantu apa-apa di rumah. Dia sangat gak bersyukur. Gak bisa ini, aku butuh dia untuk dapatkan lebih banyak uang. Aku sudah berikan Om banyak masalah dan sudah habiskan banyak uang. Sayang, menurut kamu gimana cara aku balas budi pada ayahmu? Artis terkenal Shirley Lopez kenal sama Om. Ini benar, Om. Apa mungkin? Sayang, menurut kamu, apa ayahmu nikahi aku cuma karena kamu saja? Berita viral kemarin sudah hilang. Apa mungkin itu Om mau melindungi Nona Shirley? Apa aku harus tanyakan? Masakan Nyonya sudah datang. Hati-hati masih panas. Aduh Nyonya, mata panda kamu besar sekali. Kemarin malam kamu terbangun karena bayimu gak bisa tidur ya? Tunggu di sini. Aku akan rebus beberapa telur untuk matamu. Terima kasih, Bibi. Rizka, bagaimana tidurmu semalam? Lumayan. Baik. Rizka, aku kerja dulu ya. Kau sarapan, terus istirahat lagi. Kalau butuh sesuatu, panggil saja Bilani. Oh, aku pakai sendal dulu ya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Om sangat baik. Gak mungkin dia punya hubungan sama Nona Shirley. Nyonya, aku akan pergi ke pasar. Telepon saja kalau butuh sesuatu. Oke, Bibi Lani. Oke. Bibi sudah kembali lagi. Nona Shirley? Nona Rizka, silakan duduk. Nona Shirley,
Kamu ada perlu apa? Aku pasti sudah buta. Nona Rizka, aku mencari kamu. Kamu lulusan dari kampus rendahan, orang tuamu sudah meninggal, kamu tinggal dengan paman dan bibimu, mereka jalankan bisnis toko buah. Kamu nggak punya banyak teman, kamu juga nggak populer di sekolah. Betul? Mungkin kamu nggak tahu identitas Charles. Keluarga Lukmanta itu keluarga ternama di kota Santana. Charles itu satu-satunya ahli waris keluarga Lukmanta. Dia juga pendiri grup Samudra. Menurut kamu, dengan status yang kamu punya, apa kamu pantas untuk dia? Nona Shirley, aku mengerti yang kamu maksud. Bagus kalau begitu. Kalau gitu aku akan pergi. Nyonya, kenapa? Bibi Lani, kamu sudah kembali. Aku nggak apa. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Panggil saja aku Rizka. Shirley itu Nyonya yang sebenarnya. Om cuma nikahi aku karena bayi ini. Oke, Rizka, kamu tunggu di sini. Bibi akan buatkan kue kesukaan kamu. Om, sangat membosankan di rumah. Apa kamu bisa carikan aku pekerjaan? Sepertinya aku harus dapatkan uang untuk diriku sendiri dan untuk bayiku. Bibi Lani, apa Rizka baik-baik saja hari ini? Sebelum aku pergi ke pasar, dia baik-baik saja. Tapi saat aku kembali, Nyonya terlihat sedih. Baiklah, awasi dia untukku. Kalau ada sesuatu terjadi, hubungi aku. Rizka, kamu sedang hamil. Kamu tidak boleh capek. Soal pekerjaan, tunggu sampai tubuhmu stabil. Bagaimana? Beri perhatian lebih pada wanita hamil. Kau bisa ajak dia pergi untuk acara di luar. Belikan 2 tiket untuk acara lelang amal besok. Baiklah, bukannya kau selalu tidak tertarik dengan acara-acara seperti itu? Aku tidak begitu tertarik. Tapi kalau itu bisa buat dia senang, tidak masalah buatku. Om, kita beneran bakal pergi ke tempat semewah itu buat menghadiri lelang amal. Benar. Tapi aku nggak punya uang buat beli apapun. Kamu ini, ada aku di sini. Baiklah. Ayo. Pak Charles, aku dengar kamu nggak pernah hadiri acara begini. Apa ini karena gadis di sampingmu? Apa nggak masalah Pak Charles, mengungkap internet penuh identitasnya? dengan berita tentang hubungan Anda dengan Nona Shirley. Bisa berikan jawabannya, Pak? Yosef. Iya, Pak. Kejadian hari ini, aku tidak mau ada foto yang diunggah ke internet. Siap, Pak Charles. Om, apa kamu takut Nona Shirley bakal lihat? Ayo, minggir. Berhenti Pak mengambil Charles. foto. Pak Charles, tunggu beri sebentar, jawaban Pak. Berikan resmi. jawabannya, Pak. Pak Charles, berikan. Pak Charles, Pak Charles, Pak Charles. Jangan ambil foto, mana, Pak. Sudah, wanita ini benar-benar luar biasa. Sampai Charles begitu melindunginya. Bukannya kau bilang dia sudah setuju buat pergi? Tapi itu keluarga Lukmanta, dia nggak bakal menyerah semudah itu. Tapi meskipun dia luar biasa, itu nggak ada artinya. Mau melawan aku, dia nggak pantas. Para tamu yang terhormat, selamat siang. Selamat datang di acara Rumah Lelang Amal. Aku jadi pelelang kalian hari ini. Om, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kau bosan di rumah kan? Jadi aku mengajakmu keluar. Lagi pula, kau sekarang nyonya keluarga Lukmananta. Kau bakal sering ikut ke acara seperti ini ke depannya. Jangan gugup, anggap saja ini malam santai. Ulang tahun ibuku itu minggu depan. Jadi hari ini kita lihat ada yang cocok atau tidak. Ambil saja fotonya. Anggap saja hadiah ulang tahun untuknya. Nyonya besar? Hmm. Kamu ngajak aku ke pesta ulang tahun Nyonya besar? Kenapa? Kau takut? Enggak, tapi aku nggak punya uang. Kau ini, kita berdua ini kan sudah menikah. Uangku, ya uangmu juga. Lagi pula, ini lelang amal. Semua uangnya akan diserahkan untuk yayasan amal. Ini adalah hal yang baik. Nanti aku cicil bayarnya.
Barang pertama yang dilelang adalah parfum klasik dari Master Louis. Parfum 1001 Malam. Sangat langka dan sulit ditemukan. Harga pembukaan 5 miliar. Lelang dimulai sekarang. 5,5 miliar. 5,5 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Ada penawar lebih tinggi? Parfum 1001 Malam. Kau suka yang ini? Aku suka. Parfum ini bukan cuma botol kristalnya yang indah, tapi aromanya juga lembut dan elegan. Cocok banget buat hadiah ulang tahun Nyonya Besar, gak ada yang lebih pas. Ternyata kau cukup cerdas ya. Kalau begitu kita tawar yang ini. 8 miliar. Pak Charles menawar 8 miliar. 10 miliar. Nona Shirley menawar 10 miliar. Shirley, dia cantik banget. Dibanding dia, aku cuma kayak itik buruk rupa. Ada yang menawar lagi? Om, kita nggak usah ambil yang ini. Parfum ini adalah parfum palsu. Hah? Palsu? Bagaimana maksudnya? Parfum ini adalah parfum palsu. Palsu? Palsu? Oh iya, Apa benar itu bagaimana palsu? bisa? Bagaimana Nona, bisa? semua barang kami sudah diperiksa oleh penilai profesional. Kau harus tanggung jawab dengan ucapanmu. Aku yakin parfum 1001 Malam ini pasti palsu. Nona Rizka, setauku kamu tumbuh di pasar grosir. Iya kan? Selain lotion murahan, kayaknya kamu bahkan gak pernah pakai parfum sebelumnya. Kau dari keluarga biasa, bukan? Pantas saja kasar begitu. Bahkan berani mengganggu tawaran Pak Charles. Iya, kenapa Pak Charles membawa pendamping yang tidak bisa diandalkan begini? Aku rasa dia nggak tahu apa-apa soal parfum. Dia cuma mau cari perhatian Pak Charles. Lihat aja, dia jelas banget pengen dekat sama Pak Charles. Nona Rizka, aku tahu kamu pengen jadi pusat perhatian. Tapi di acara kayak gini, ini bukan tempat buat kamu berulah. Parfum ini sama sekali bukan karya Master Louis. Om, Tenanglah, jangan khawatir. Aku percaya padamu. Keluarkan saja pendapatmu. Aku di sini untuk mendukungmu. karya Master Louis terkenal di seluruh dunia. Sangat langka. Banyak pecinta parfum yang mengaguminya. Tapi cuma sedikit yang tahu kalau bagian bawah karya Master Louis biasanya punya cincin tipis dari logam enamel. Karena botol kristal Master Louis biasanya punya desain rumit dan detail di bawah cahaya, logam enamel di bagian bawahnya membentuk pola yang menyerupai tepi botol itu sendiri. Tapi yang ini nggak punya. Benar-benar tidak ada. Wah, iya benar. Kamu bilang itu garis tipis. Mungkin seiring waktu sudah terhapus. Iya, mungkin juga seperti itu. Iya benar, bisa saja terjadi Iya, begitu. benar-benar. Bisa saja kan? Logam enamel nggak cuma punya warna yang mencolok, tapi juga tahan aus, tahan korosi, dan sangat kuat. Itu nggak bakal gampang hilang begitu aja. Nona Shirley, kamu kan sudah sering berurusan dengan barang-barang mewah. Hal dasar kayak gini harusnya kamu tahu. Nona Shirley, kamu kan udah sering berurusan dengan barang mewah. Hal dasar kayak gini harusnya kamu tahu. Aku? Dari jauh tadi, aku kira cuma botolnya yang salah. Apa Sekarang ini aku memang lihat palsu lebih ya? dekat, aku sadar aroma parfumnya juga nggak benar. Iya, Sepertinya dia benar ya. Parfum 1001 Malam aslinya punya aroma herbal yang membungkus wangi bunga mewah. Tapi parfum ini memang ada sedikit aroma herbal, tapi yang paling dominan adalah wangi mawar yang terlalu manis. Jadi parfum ini jelas-jelas bukan 1001 Malam yang asli. Sekali ya. Aku setuju dengan apa yang dia bilang. Namaku Lukas, murid dari Master Louis. Dan semua yang dikatakan oleh Nona ini benar adanya. Aku harap rumah lelang amal bisa memberikan penjelasan yang masuk akal buat guruku. Aku tidak sangka istriku ini punya kemampuan yang hebat. Kenapa? Ngantuk. Kau sudah lelah hari ini. Pulang dan tidurlah. Shirley, tasmu. Yosef, pelan-pelan saja. Waktu nanti sampai rumah, sumbangkan 5 juta atas nama Rizka ke Yayasan Amal. Baik, Pak Charles. Charles, kamu di dalam? Aku perlu bicara sama kamu. Sudahlah, tidur lagi saja.
Charles, di lelang tadi malam aku bukan bermaksud kasar. Aku cuma gak mau Nona Rizka ngomong yang enggak dan bikin kamu malu. Shirley, kita ini cuma teman biasa. Tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Lagi pula, aku tidak pernah merasa Rizka bikin malu aku. Seperti yang diduga, Om dan Shirley memang pasangan yang cocok. Nona Shirley, tolong jaga sikapmu. Aku yang lebih dulu kenal dia. Kenapa gadis liar itu bisa menang dariku? Dasar bocah, kamu bakal bayar untuk ini. Om, Kenapa? aku cuma mau tanya, di lelang tadi, aku nggak nemu yang cocok. Jadi buat ulang tahun Nyonya Besar, aku harus gimana? Tenang saja. Besok kita pergi cari sesuatu. Aku ada rapat. Begitu selesai aku mencarimu untuk cari hadiah. Ambil ini. Beli apapun yang kau mau. Tapi jangan pergi terlalu jauh. Om, aku bukan anak kecil. Kau tetap anak kecil yang kusayang. Baiklah, Om. Silakan pergi. Selamat siang, Nona. Ini koleksi terbaru kami. Silakan lihat-lihat. Om bilang Nyonya Besar belakangan ini susah tidur. Parfum ini kalau dicampur dengan aroma bunga plum dari koleksiku akan sempurna buat bikin aroma yang menenangkan. Itu bakal bantu Nyonya Besar tidur nyenyak. Dia pasti suka. Permisi. Mundur, mundur. Kamu cuma beli barang diskonan seharga ratusan juta. Kenapa buru-buru banget? Gak lihat aku lagi bantu pelanggan VIP di belakangmu. Wah. Bukankah ini Nona Rizka yang jadi sorotan di lelang kemarin? Ngapain kamu belanja barang diskonan di toko parfum? Ternyata dia memang si pelit yang tidak pernah lihat uang. Kemampuannya buat kenal parfum palsu kemarin itu kayaknya cuma kebetulan saja. Dia pikir parfum murah ini sebagai barang mewah ya. Parfumku ini yang asli. Lihat, dia memang dari keluarga miskin. Barang seperti ini sudah cukup buat dia. Tapi buat Udah, kita, cukup. aduh. Mau kamu bilang apapun, dia tetap orang penting buat Charles. Bukan begitu, Nona Rizka? Jangan bilang ini hadiah ulang tahun yang kamu siapkan buat Nyonya Besar. Pak Charles bilang, aku boleh pilih apapun. Nona Rizka, mungkin kamu gak ngerti, keluarga Lukmanta itu keluarga paling berpengaruh di kota Santana. Banyak orang yang mati-matian pengen dekat sama mereka. Hadiah yang mereka terima pasti bernilai luar biasa. Parfum murahan kayak gini, bahkan gak pantas masuk rumah mereka. Ternyata dia benar anak kampung. Punya nyali juga untuk memberikan barang sampah seperti ini. Lihatlah, ini yang disiapkan Shirley untuk Nyonya Besar. Ini adalah barang spesial. Giok putih kualitas terbaik dan sepasang gelang emas berlapis. Ini barang yang bahkan kau mimpikan saja tidak berani. Aku nggak lihat apa yang spesial dari itu. Gadis liar yang nggak tahu apa-apa. Ini barang yang aku beli puluhan miliar. Ada apa ini? Ada apa? Om, aku tadi... Charles, aku datang ke sini hari ini buat cari hadiah ulang tahun untuk Nyonya Besar. Kebetulan aku lihat Nona Rizka di sini, jadi aku mampir buat menyapa. Aku lihat dia juga lagi nyiapin hadiah, jadi aku cuma ngobrol dikit. Tapi Nona Rizka kayaknya nggak senang. Sepertinya dia merasa aku bilang hadiahnya nggak bagus. Kamu bohong. Kamu yang bilang parfumnya murah dan norak, nggak cukup berkelas. Kamu bilang itu bakal bikin Pak Charles malu. Om, aku dengar kamu bilang Nyonya Besar belakangan ini susah tidur. Jadi aku pilih beberapa aroma dengan maksud buat bikin dupa penenang sebagai hadiah ulang tahun. Kamu juga pikir aku memalukan. Siapa yang bilang begitu? Asal itu darimu pasti bagus. Charles, membuat dupa itu seni yang rumit. Kamu pikir Nona Rizka bisa? Tentu saja aku bisa. Kalau begitu, apa kau bersedia Nona menunjukkannya kepada kami? Pak Lukas? Pak Charles. Oh iya, Nona Rizka, lelang kemarin itu aku rasa kau sangat berbakat. Aku yakin kali ini kau pasti akan mengejutkan kami lagi. Ayo, silakan.
Permisi sebentar. Luar biasa. Ini luar biasa. Apa? Kalau aku tidak salah, ini aroma yang sudah lama hilang. Salju di musim semi. Aku pernah lihat ini di tempat guruku. Tapi rasanya ada yang kurang. Ini aroma bunga plum, tapi nggak ada kelopaknya di sini. Jadi... Nona Rizka, bakatmu ini luar biasa. Bolehkah kita bertukar kontak? Buat seni dupa kami akan sangat membantu. Aku nggak percaya, dia cuma gadis liar datang dari kios buah. Mana mungkin dia seorang ahli parfum? Apa itu salju di musim semi? Cuma parfum rusak? Aku nggak percaya dia bisa bikin sesuatu yang bagus. Nona Shirley, aku belajar di bawah Master Louis sejak umur 4 tahun. Mengenali dan meracik aroma. Memulai merek sendiri dari 20 tahun lalu. Tidak ada yang pernah meragukan penilaianku. Tapi... kalau kau tidak suka dengan karyaku, maka lupakan saja undangan kerjasama dengan perusahaanmu. Bukan, Master Lucas. Ini cuma kesalahpahaman. Shirley, dia cuma terlalu sembrono saja. Dia tidak bermaksud jahat. Dia, silakan keluar sekarang juga. Tokoku tidak menerima kalian. Ayo pergi. Ayo cepat. Ayo. Kau dipecat. Toko ini tidak terima pegawai yang sombong dan merendahkan orang lain. Bos, maafkan aku. Kawanan. Bos, maafkan aku. Bos, maafkan aku, bos. Aku bisa berubah. Pak Lukas, ini salah aku sudah lancang. Nona Rizka, kau ini sangat berbakat. Datanglah ke tempatku kapan-kapan. Hah? Benarkah? Terima kasih. Halo? Aku punya kabar besar tentang Charles. Rizka, kamu akan membayar untuk ini. Kali ini, aku bikin kamu benar-benar terkenal. Om, Master Lucas baik banget sama kita. Dia gak cuma kasih kita semua parfum dan bahan aromatik ini, dia bahkan bilang kalau kita punya pertanyaan tentang pembuatan dupa bisa tanya. Itu karena kau luar biasa. Oh iya Rizka, hari ini aku merasa Master Lucas percaya kalau parfum salju di musim semi ini sudah hilang dari sejarah. Bagaimana caramu membuatnya? Itu cuma kebetulan saja. Rizka, kau benar-benar tertarik dengan semua ini? Aku cukup kenal dengan Master Louis. Kalau kau tertarik, aku bisa kenalkan kau padanya. Dia itu pencipta legendaris parfum 1001 malam. Master Lucas sebenarnya adalah muridnya. Iya. Master Louis ingin aku jadi murid terakhirnya. Aku bahkan diam-diam mengambil salah satu parfum klasiknya. Aku hampir gak bisa kabur. Nggak usah, makasih Paman. Ini cuma hiburan aja buatku. Tapi di masa depan aku bakal berusaha lebih keras buat jadi lebih baik biar bayi kita bangga pada aku. Apa yang kau bilang bodoh? Apapun yang terjadi, kau bakal jadi ibu yang terbaik buat anak kita. Kalau anak itu berani kurang ajar padamu, aku yang urus. 사랑하잖아 널 내 온 맘이 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you 나는 너밖에 안 보여 Aku ada telepon. Kamu lagi mikirin apa? Jangan bodoh. Dia bukan milikmu. Kamu mau beli sesuatu? 200 juta. Buat aku wawancara tentang Rizka. 200 juta. Oke. Rizka, info kamu diumbar media, jangan keluar. Dasar siluman rubah, perempuan kotor. Kamu suka banget merayu orang, gak sadar diri. Lihat diri kamu siapa. Beraninya merebut laki-laki Shirley. Paman dan bibinya membesarkan dia dengan penuh kasih. Bahkan jual semuanya buat menyekolahkan dia ke universitas. Setelah lulus, dia gak pernah pulang lagi. Iya, anak itu tidak pintar di sekolah dan nilainya jelek. Seharian dia nongkrong dengan berandalan tidak jelas.
Bahkan punya pacar. Belakangan aku dengar dia jadi simpanan. Bos besar dan artis wanita itu kan pacaran. Melihat itu, bibinya khawatir sekali. Anak itu ditelepon tidak diangkat. Di chat juga tidak balas. Anak itu... Gadis itu gak bisa kita atur lagi. Aku nggak begitu. Paman dan Bibi, kenapa kalian bilang aku kayak gitu? Mereka semua ngarang cerita. Rizka, tenang saja, aku bakal langsung telepon tuan muda. Anak kecil itu berani-beraninya mau ngerebut cowoknya Yun. Sebarin alamatnya, datengin rumahnya langsung. Biar dia kapok jadi simpanan. Dasar nggak tahu balas budi, paman dan bibinya sudah ngerawat dia bertahun-tahun. Begitu dapat kesempatan dia malah lupa sama keluarganya. Dasar siluman rubah. Ayo cari alamatnya. Aku setuju, kasih alamatnya. Ya, kasih alamatnya. Aku bukan simpanan. Gimana ini? Apa aku bakal seret Pak Charles juga? Jadi ini Rizka, beneran dekat sama Pak Charles. Dari atas sampai bawah pakai barang branded, tapi segimanapun dia dandan, bau miskinnya tetap gak bisa hilang. Gak usah banyak bicara lagi, ayo hajar dia. Kalian siapa? Berani sentuh aku laporin ke polisi. Polisi? Silakan saja, kita lihat siapa yang bakal ditangkap, kami atau orang yang gak tahu malu ini. Hajar dia sampai kapok, simpanan gak tahu malu. Jangan pukul orang, mukulin orang itu melanggar hukum. Jangan pukul, stop, jangan pukul. Dia kelihatannya polos banget, ternyata simpanan. Gak bisa nilai orang dari tampangnya. Kalau aku jadi orang tuanya, udah aku buang tua anak. Aku bukan simpanan. Dia mau ngaduin kita. Gak bisa dibiarkan. Dulu di sekolah juga kerjaannya deketin cowok-cowok. Memang gak punya malu. Sekarang malah berani-beraninya nindas Shirley. Shirley itu baik dan kita gak bakal diam aja. Aku bahkan gak kenal yang namanya Shirley. Pergi sana. Rizka! Rizka, kau tidak apa-apa? Om, perutku sakit banget. Oke, aku bawa ke rumah sakit. Tangkap mereka semua. Aku siapkan pengacara. Pastikan mereka semua dihukum paling berat. Siap. Tangkap mereka. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Pak Charles jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tapi apa? Nyonya Rizka mengandung anak kembar. Sebelumnya nutrisinya buruk dan mengalami anemia parah. Pastikan dia makan dengan baik selama hamil. Rutin kontrol ke dokter. 2 bayi? Life is a winding road. Luar biasa, Om. Kita punya anak kembar. Rizka, terima kasih ya. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Om, boleh aku tanya sesuatu? Kamu tanya apa? Om, kamu suka Nona Shirley? Siapa? Shirley Lopez, bukannya kalian pasangan? Mulai sekarang berhenti baca gosip-gosip di internet. Oke? Aku dan Shirley tidak ada hubungan sama sekali. Beneran? 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 Dasar kau ini. Kita kan sudah menikah. Dan sekarang kau juga sedang hamil kan? Mulai sekarang jangan pikirkan hal-hal seperti itu lagi. Kau mengerti? Aku ngantuk, mau tidur. Ya sudah, tidur sana. Kalau butuh apa-apa, panggil aku. Pak Charles, kemarin ada banyak sekali artikel tentang paman dan bibi Nyonya Rizka. Nyonya Rizka dibilang tidak tahu terima kasih dan merebut pacar orang. Dan semuanya diumbar. Ada juga beberapa forum yang posting lokasi dia secara real time. Sudah ketemu siapa dalangnya? Itu ulah Shirley. Paman dan bibi Nyonya Rizka baru saja terima transferan 200 juta. Uangnya dikirim dari manajer Shirley dan kelompok online yang umbar tentang Nyonya Rizka itu ulah fans Nona Shirley yang diperintahkan olehnya. Selain itu, aku juga temukan kalau Shirley datang ke villa sebelum acara lelang. Pantas saja Rizka terlihat murung. Sepertinya aku terlalu baik padanya. Kirim semua informasi tentang Shirley yang kau punya. Buat apa? Buat balas dendam.
buat si buah hatiku. Pak Charles, 5 orang yang mengeroyok Nyonya Rizka semuanya fans Shirley. Riri adalah orang yang mendorongnya. Dia bekerja di koran Jemari. 4 lainnya mahasiswi di kampus Kota Brigita. Di antara kerumunan kita juga temukan beberapa wartawan. Kepribadian seperti itu jadi wartawan atau mahasiswa cuma bakal ngerugiin orang lain. Setelah proses hukum selesai, pastikan mereka pulang kampung jadi petani. Buat para wartawan itu periksa baik-baik. Jangan sampai ada foto atau video yang tersisa. Tangani mereka dengan benar. Larang mereka di seluruh industri. Baik. Dan juga hubungi dinas terkait tentang standar kebersihan di toko buah Melody. Mereka jual buah busuk dan kadaluarsa. Tutup tokonya. Usir mereka dari kota Santana. Baik Pak Charles. Lalu bagaimana dengan Shirley? Khusus untuk dia, kali ini kasih pelajaran saja. Nanti ku kirim informasinya. Baik Pak. Aku mau lihat gimana perempuan kecil itu hancur. Dia berani-beraninya ngerebut lakiku. Dia pikir dia pantas. Setuju banget. Hei, itu Shirley. Dia masih berani keluar rumah. Kenapa harus takut? Dia kan bintang top. Cantik lagi. Bintang top apaan? Dia bisa naik daun karena tidur sama orang penting. Hei! Kalau kalian terus ngomong begitu akan kubungkam mulut kalian. Sudah, jangan marah. Tidak. Enggak, Apa ini? Ampun. Ini, sikirkan segera. Aku. Halo. Apa? Semua kontrak iklannya dibatalkan. Benar, perusahaan-perusahaan itu bilang citra Nona Shirley sudah jelek sekali. Kalau terus kerja sama, mereka bakal kena dampaknya. Jadi mereka mau putus kontrak. Selain itu, Apalagi? berdasarkan kontrak selama masa kerja sama, kalau terjadi skandal seperti ini, Nona Shirley juga harus bayar denda yang sangat besar. Apa kata perusahaan? Kenapa gak ada yang mau bersihin namaku? Aku masih punya 3 film yang belum tayang. Di sana. Nona Shirley. Soal berita tentang kamu merundung lawan mainmu, apakah bisa berkomentar? Nona Shirley, sumber daya karirmu beneran didapat dari hubungan spesial dengan investor, Tentang bukan? video panas yang beredar bisa tanggapi langsung, Nona. Nona Shirley bisa jawab. Nona Shirley bisa jawab, Nona. Tamat. Semuanya tamat. Minggir, kenapa toko aku ditutup? Tokomu ini tidak penuhi standar kebersihan dan keamanan. Kami tutup secara legal. Berani menghalangi kami tidak akan sungkan. Hei, kalian. Toko kita ditutup. Bagaimana Jessica bisa sekolah? Sepertinya Rizka ini beneran nemu tempat tinggi buat bertengger. Terus kita harus bagaimana? Gimana? Kita sudah merawat anak itu bertahun-tahun tapi masih gak ngerti dia juga. Dia itu gak pernah punya keberanian. Kita cuma perlu ngomong manis sama dia, ngerayu dikit, dia bakal balik ke kita lagi. Kalian itu... kami bibi dan pamannya Rizka. Rizka ada di sini. Kalian yang sebar rumor tentang Rizka di internet kan? Sekarang mau apa? Kami datang buat ketemu Rizka. Hei, Rizka. Pergi sana. Hei, tunggu. Rizka. Oh, lihat kamu baik-baik saja. Bibi jadi lega. Bibi dan paman dulu buta. Kami bodoh banget. Orang-orang itu cuma ngomong jahat di internet. Bertahun-tahun kami sudah anggap kamu kayak anak sendiri. Maafin kami ya. Kalian buta? Kalian tahu nggak? Mereka ngejar aku di jalan, teriakin aku pelakor, bahkan mukulin aku. Kalau bukan karena Om, aku mungkin udah nggak ada di sini hari ini. Selain itu, jangan bilang aku anak kalian. Kalian tahu gimana hidup aku selama ini? Kalian pasti tahu dalam hati. Itu bukan salah kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, yang penting sekarang kamu baik-baik saja. Sudah, kamu lupakan saja ya. Kamu cuma ngerjain lebih banyak pekerjaan rumah. Kita ini keluarga, kenapa harus dibesar-besarkan? Tolong bilang ke bos besar jangan tutup toko kami. Ya? Keluar. Aku nggak bakal maafin kalian. Aku juga nggak bakal minta tolong ke Om. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kau ini, kami sudah merawatmu selama ini. Kenapa bisa langsung mutusin hubungan? Rizka, tadi Bibi cuma asal bicara, jangan diambil hati. Selama ini kalau Paman dan Bibi ada salah sama kamu, kami minta maaf. Tapi adik kamu gak salah apa-apa. Dia gagal masuk universitas, toko keluarga kita tutup. Dia gak punya pendidikan, hidupnya berantakan. Bener, Kak. Kamu gak boleh ninggalin aku. Aku pengen kuliah ke luar negeri. Aku belum pernah lihat orang gak tahu malu seperti kalian.
Gak apa-apa Bibi Lani, jangan marah. Aku bilang sekali lagi, aku gak akan maafin kalian. Aku juga gak bakal kasih kalian sepeser pun keluar dari sini. Kamu ular kecil gak tahu terima kasih. Kami udah capek-capek ngerawat kamu bertahun-tahun cuma minta hal kecil begini. Kamu masih cari alasan. Kalian. Sepertinya menutup toko kalian belum cukup untuk memberi pelajar. Masih berani datang ke rumah kami mengganggu Rizka. Kami... Waktu kalian 3 hari keluar dari kota Santana. Jangan berani muncul lagi di depanku atau Rizka. Kalau nekat jangan salahkan aku bertindak tegas. Yosef, usir mereka keluar. Baik, Pak Charles. Rizka, jangan sentuh aku. Aduh, keluar dari kota Santana dan jangan ganggu Nyonya Rizka lagi. Kalau kalian berani lagi, pergi. Terus, aku masih bisa kuliah ke luar negeri nggak? Kita bahkan tidak mampu untuk melawan dia. Kalau aja dari dulu kita tahu Rizka bakal seberuntung ini, kita seharusnya memperlakukan dia lebih baik. Bicara sekarang juga percuma. Hah? Ayo kita pergi saja sekarang. Aduh. Maaf, Om. Kau ini tidak perlu minta maaf. Kau kan istriku, ibu dari anak-anakku. Melindungimu, itu adalah tugasku. Kau mengerti? Ngantuk. Iya, bayinya juga ngantuk. Ayo naik ke atas tidur. Ibu, Dasar anak nakal, akhirnya kamu angkat telepon juga. ibu, ada apa? Emang aku nggak boleh telepon kamu kalau nggak ada apa-apa. Kapan kamu mau bawa pacar pulang? Lihat, anak keluarga Leon. Dia lebih muda dari kamu dan dia juga nggak seganteng kamu. Tapi dia sudah punya anak. Tunggu sebentar, Bu. Rizka, dia butuh istirahat sekarang. Apa? Kamu beneran punya pacar? Kalau gitu cepat bawa dia pulang biar aku lihat. Nanti waktu ulang tahun, Bu, kami pulang bareng. Dasar anak nakal, kenapa nggak bilang lebih awal? Anak ini, akhirnya ada harinya juga pohon besi berbunga. Tapi tadi aku dengar tentang istirahat segala. Gak mungkin, Charles gak punya pengalaman pacaran, jangan-jangan dia lagi ditipu. Sofian, atur semuanya buat aku. Aku mau lihat sendiri. Baik, Nyonya besar. Om kerja sampai malam beberapa hari ini, dia sampai punya lingkaran hitam di mata. Aroma ini benar-benar menyegarkan. Anggap saja sebagai hadiah untuk yang kemarin. Aduh. Permisi nak, bisa bantuin aku? Aduh, kaki nenek ini udah gak kuat lagi. Dari mana datangnya nenek tua ini? Rokku ini harganya mahal. Kalau kena kotoran kamu bisa ganti. Aduh. Bibi, kamu gak apa-apa? Nenek tua ini jelas-jelas menipumu. Hati-hati kena jebakan. Iya, orang tua zaman sekarang aku gak berani nolong. Kalau dia beneran jatuh gimana? Menyelamatkan dia lebih penting. Bibi, aku bantu berdiri ya. Ayo. Aduh. Anak ini kelihatan baik. Dia juga punya hati yang baik. Gak kelihatan seperti orang jahat. Bibi, mau aku antar ke rumah sakit? Aku gak punya uang, gak usah ke rumah sakit. Kalau gitu, aku bantu hubungi keluargamu supaya jemput kamu. Aku juga gak punya keluarga. Aduh, pinggangku sakit banget. Om bilang perusahaannya setengah milikku juga. Aku bawa Bibi ini buat istirahat sebentar di dalam pasti gak masalah kan? Kalau gitu Bibi aku bawa masuk buat istirahat sebentar. Baik. Charles, aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Perusahaan gak mau bersihin nama aku. Brand-brand itu kayak burung pemakan bangkai cuma mau uang penalti. Kamu satu-satunya yang bisa tolong aku. Nona Shirley, kami grup Samudra tidak akan biarkan siapapun yang penuh skandal jadi brand ambasador kami. Setiap orang harus tanggung jawab dengan perbuatannya. Silakan pergi. Charles, aku mohon tolong aku ya. Kamu kira karena keluarga Lopez sudah jatuh jadi kamu bisa nolak aku? Keluarga Lopez masih punya aku. Asalkan kamu mau nolong aku kali ini, apapun yang kamu mau aku lakukan, aku bakal lakuin. Nona Shirley, jaga dirimu. Yosef, ya Pak, suruh dia keluar. Nona Shirley, silakan.
Siapa sih yang jalan gak lihat-lihat? Nona Shirley, kamu ngapain di sini? Kenapa dia lagi? Kalau bukan gara-gara dia, aku gak bakal jadi kayak begini. Aku kesini tentu saja buat cari Charles. Ternyata kamu, Nona Rizka, ini grup Samudra, tempat paling sibuk dan paling menguntungkan di kota Santana. Kamu bawa nenek tua kotor ini ke sini. Maksudnya apa? Dia nggak sengaja jatuh di luar. Dia nggak punya keluarga. Aku bawa dia masuk buat istirahat sebentar. Kalau kondisinya membaik, aku bakal bawa dia pergi. Ini nggak bakal ganggu kerja semua orang. Kamu bilang nggak bakal ganggu, tapi beneran nggak ganggu. Aku nggak mau banyak omong. Lihat semua karyawan ini. Mereka kerja keras. Kamu tiba-tiba bawa orang kotor seperti ini masuk. Beneran nggak ganggu kerjaan mereka. Kalian juga pikir begitu kan? Benar, benar. Kalau mau istirahat, istirahat saja di luar. Ngapain datang ke perusahaan kami? Ini bukan taman. Kami sudah sibuk kerja, sekarang malah makin kacau. Anak muda zaman sekarang nggak sopan banget. Nggak sopan? Kesopananku bukan buat orang kayak kamu, orang rendahan. Kalau kalian semua pikir keberadaannya mengganggu pekerjaan, ya sudahlah lebih bijak sedikit. Cepat keluar sekarang. Iya, kotor banget. Siapa tahu dia punya penyakit menular. Cepat keluar. Ayo keluar. Keluar. Pak Charles, rumah lama bilang Nyonya Besar datang ke perusahaan hari ini. Apa katamu? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kapan Rizka akan datang ke sini? Bibi Lani bilang Nyonya Rizka pergi siang ini. Katanya bawa sesuatu buat Pak Charles. Pak Charles, apa Anda takut kalau Nyonya Rizka bakal dipersulit? Berdasarkan sifat ibuku, dia kemari khusus untuk mencari Rizka. Hubungi aku kalau ketemu ibuku. Aku mau cari Rizka. Baik. Keluar. Kok kalian tega banget sih sama orang tua? Aku mau lihat siapa yang berani usir dia. Gadis ini benar-benar baik hati. Bagus-bagus. Kamu siapa? Perusahaan kami sekarang sembarang orang bisa masuk. Bahkan kucing dan anjing liar. Wanita ini kelihatan familiar. Oh iya, aku ingat. Dia ini yang viral di internet kan? Perebut suami orang. Apa? Apa? Aku bukan perebut suami orang. Berita-berita itu semua bohong. Bohong? Siapa yang bakal percaya kamu? Orang-orang di video itu bukannya keluargamu sendiri. Kenapa mereka nyebarin gosip tentang kamu? Pasti karena kamu yang bikin CEO kami putus sama Nona Shirley. Gak tahu malu, kamu bahkan ngejar-ngejar dia ke perusahaan bawa nenek tua segala. Mau pura-pura jadi gadis polos di depan CEO ya? Murahan. Perebut suami orang. Ada apa ini? Kalian fitnah aku. Aku bakal kasih tahu Om. Sudahlah, aku gak mau masalah pribadiku ganggu kerja semua orang. Nona Shirley memang bijaksana. Pantesan CEO begitu menghargaimu. Nona Shirley jelas beda kalau dibandingkan wanita kampung kayak dia. Dengar itu, Nona Rizka. Grup Samudra gak nerima kamu. Kamu gak pantas buat Charles. Dengar aku baik-baik. Bawa nenek tua kotor ini dan pergi. Perusahaan kami itu bukan tempat sampah. Kalau tidak pergi, akan kupanggil Kamu kawanan. dan nenek ini cepat pergi. Jangan bikin onar di sini. Keluar. Cukup kalian berhenti. Bibi, sudahlah. Ayo kita cari tempat lain buat istirahat. Jangan khawatir, Nak. Hari ini gak ada yang bisa usir kita. Gak nyangka. Aku sudah tua dan pensiun. Dan sekarang karyawan Samudra sudah berubah jadi begini. Aku umumkan secara resmi. Kamu, dan kamu semua dipecat. Aku gak salah dengar kan? Kamu pecat mereka? Nenek tua ini apa sudah gak waras? Kami ini tulang punggung grup Samudra. Kamu cuma petugas kebersihan, berani-beraninya pecat kami. Kau bilang sudah pensiun. Kau sudah pikun ya? Sungguh ngerasa jadi petinggi perusahaan. Tulang punggung ya? Kalau bukan karena hari ini aku gak lihat sendiri, aku gak bakal tahu kalau Samudra punya sekumpulan preman sombong dan pengecut seperti kalian. Nenek tua, kamu bilang apa? Aku saranin kalian semua pergi ke HR sekarang juga dan serahkan surat pengunduran diri. Kalau enggak, aku punya cara buat bikin kalian menyesal. Oke. Aku mau lihat gimana cara mau bikin kami menyesal. Sudahlah, Bibi. Kita harus cari dokter dulu. Kesehatanmu lebih penting. Jangan khawatir. Aku bakal minta Om buat urus ini. Gadis cantik, kamu baik dan perhatian. Kamu orang yang baik. Tapi bukan kita yang harus pergi. Tapi mereka yang harus pergi, bukan kita. Nenek tua, kamu sudah gila ya? Ketagihan akting. Gak mau pergi? Baiklah. Aku bantu kamu. Keamanan! Usir mereka berdua. Berhenti, gak punya orang tua ya?
Gini caranya kalian perlakukan orang tua? Aku mau lihat siapa yang berani. Oh, nenek tua, kamu beneran ketagihan akting? Entah aku berakting atau enggak. Tapi Nona Shirley, kalau wajahmu yang sekarang ini sampai tersebar, pasti seru banget. Oh iya, aku dengar ada bintang besar yang kelakuannya kayak diva, suka nindas orang, bahkan masuk keranjang orang lain. Apa kamu bilang? Dasar nenek gila, kamu diam. Jangan rekam aku. Kamu cuma petugas kebersihan, ngerti apa? Nona Shirley nggak mungkin ngelakuin hal-hal kotor gitu. Pasti ada yang nyebarin gosip. Pak Charles pasti bakal bantu dia. Kasih ke aku. Bodoh, dasar kau nenek gila. Gadis cantik. Rizka! Rizka! Rizka, kau tidak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Charles. Sejak kapan keamanan samudra mulai menurut dengan perintah orang luar? Pak Charles, kami... Karena kalian suka sekali mendengarkannya, akan aku kabulkan. Serahkan surat pengunduran diri kalian. Gaji kalian, biar dia yang bayar. Pak Charles, maaf. Keluar! Maafkan saya. Nona Shirley, katakan dengan jelas, dalam kapasitas apa kau ada di perusahaan samudra? Gadis ini, aku nggak tahu dia nemu dari mana petugas kebersihan bau. Dia kuku bawa nenek ini ke perusahaan dan dia bilang mau bawa mereka ke kantor CEO. Ini benar-benar mengganggu pekerjaan semua orang. Makanya Nona Shirley minta keamanan mengeluarkan dia. Iya Pak Charles, nenek tua ini kotor sekali. Bagaimana kalau punya penyakit menular, menulari semua orang? Bibi nggak sakit. Kalian cuma merendahkan dia karena dia petugas kebersihan. Makanya kalian usir kami. Diusir? Charles, bukan begitu. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Kami beneran nggak merendahkan Bibi ini. Bermain jadi bunga teratai putih putar balikan fakta ya. Trik murahan kayak gini sih aku udah sering lihat. Aku ada rekaman. Kesopananku bukan buat orang kayak kamu. Kamu kotor banget. Siapa tahu kamu punya penyakit menular. Perusahaan kami itu bukan tempat sampah. Kalau tidak pergi, akan kupanggil keamanan. Buktinya sudah jelas. Mau bicara apa lagi kalian? Semuanya ada di dalam rekaman. Dipecat sekarang juga. Semua perusahaan di bawah grup tidak akan pernah menerima kalian Pak lagi. Charles, kami cuma mikirin citra perusahaan. Iya Pak Charles, niat kami juga demi kebaikan perusahaan. Kasih kami satu kesempatan lagi. Kami sadar kami salah. Aku tidak mau mengulangi omonganku. Pergi ke HR dan undurkan diri kalian. Atau aku pecat kalian semua di seluruh grup, pilih saja. Poin Nona Shirley ada benarnya. Grup Samudra bukan tempat orang sembarangan bisa masuk. Siapapun yang memberikan Nona Shirley untuk bisa keluar masuk perusahaan akan dipecat. Rizka, Bibi, ayo pergi. Rizka, kemari. Bibi, kok kamu tahu namaku? Bu, senang main-mainnya. Sekumpulan orang aneh. Rizka, kesini. Ibu. Rizka, aku ibunya Charles. Anak ini ganggu kamu nggak? Si bocah nakal ini meski mukanya lumayan, tapi dia sudah tua dan temperamennya jelek. Kalau dia berani bikin kamu kesal, bilang ke aku. Biar aku yang urus dia. Bu, nanti Rizka jadi takut. Kamu masih berani ngomong. Udah makin sombong ya. Kamu sembunyiin gadis baik dan manis ini tanpa bawa dia ke rumah. Pacar macam apa kamu? Suami. Apa? Kamu udah nikah dan gak bilang ke aku. Charles, kamu benar-benar sudah bisa terbang ya. Aku... Bibi. Aku dan Om sudah resmi menikah dan dia benar-benar baik sama aku. Dasar anak lugu, kamu sudah menikah, kenapa masih panggil aku Bibi, panggil aku Ibu? Ibu, oh Rizka, kamu manis banget. Ini hadiah buat pertama kali ketemu kamu, ambil. Gadis kecil ini imut banget. Aduh, ini pasti mahal banget, aku gak bisa terima. Kamu harus ambil, kamu keluarga Lukmanta, kamu pantas dapat semuanya. Nurut sama aku ya. Ambillah, ibu sayang padamu. Rizka, kenapa? Rizka, apa kamu hamil? Ini, minumlah dulu. Astaga, aku bakal punya cucu. Pasti kakek-kakek itu gak bakal berani ketawain aku lagi. Aku terlalu kotor. Bawa Rizka ke ruang istirahat biar dia bisa istirahat. Dia udah muter-muter seharian, bayinya juga pasti capek. Ayo. Wah. Ceritain ke aku. Rizka kelihatannya masih muda. Kok dia sudah nikah dan hamil? Ibu,
Itu tidak penting. Rizka itu istriku. Selain dia, aku tidak mau yang lain. Bu, Rizka ada di dalam. Jangan sampai dia kaget. Apa aku perlu kamu kasih tahu? Oh iya, si Shirley itu ada apa dengannya? Kamu gak dengar para karyawan bilang semua orang di Samudra pikir kamu dan dia pasangan. Mereka belum pernah ketemu Rizka. Rizka selama ini istirahat di dalam rumah, tidak pernah ke kantor. Soal Shirley ini, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku tidak pernah bilang aku punya hubungan dengan dia. Karyawan di kantor, aku baru tahu hari ini kalau mereka berpikir begitu. Aku rasa si Shirley ini gak akan diam. Pasti dia sengaja bikin orang salah paham. Kamu harus urus dia, jangan sampai sakiti Rizka. Iya, aku mengerti, Bu. Tidak usah khawatir. Oke, aku pulang dulu. Oh iya, pesta ulang tahunku jangan lupa bawa Rizka. Yosef, antar ibuku keluar. Baik, antar pulang sekalian. Silakan Nyonya. Aku pulang ya. Charles, kamu bahkan peduli sama nenek tua yang kamu pungut, tapi kamu gak mau bantu aku. Ini kamu yang maksa aku ya. Kamu yang bikin aku gak punya pilihan. Nona Shirley, bukannya beberapa hari yang lalu kau tidak mau bicara pada aku ya? Pak William, maksud Anda apa? Aku waktu itu agak kekanak-kanakan. Hari ini aku datang khusus buat minta maaf. Nona Shirley, bukannya aku tidak mau bantu. Beberapa tahun terakhir, Nyonya Besar tidak pernah muncul. Tidak ada yang pernah melihat dia. Dan juga, cara Pak Charles kau tahu sendiri kan? Kalau sampai buat dia marah, aku tidak sanggup menanggung akibatnya. Pak William, kamu tahu sendiri orang-orang di internet bilang macam-macam tentang aku. Selain Pak William, aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Pak William, tenang saja. Selama kamu bawa aku ke pesta ulang tahun Nyonya Besar, aku yang urus sisanya. Aku jamin gak bakal nyusahin kamu. Baiklah. Rizka, kalau bukan karena kamu, aku gak bakal sampai ada di situasi ini. Aku bakal bikin kamu bayar semuanya. Kenapa kau gugup sekali? Aku... Sudah mendingan? Jangan khawatir, aku akan menjagamu dan bayinya dengan baik. Rizka yang satu ini cantik sekali. Bisa bikin parfum, baik hati dan perhatian. Semua orang pasti suka padamu. Beneran? Tentu saja. Ayo. Charles, biar Rizka masuk dulu sama aku. Kamu temuin beberapa paman dulu. Jangan sampai gak sopan. Kenapa anak kecil masih gak percaya sama aku? Rizka ikut aku kan? Kenapa harus ragu? Kalian masuklah duluan. Ayo. Yo, bukankah itu Nona Rizka? Kenapa bawa-bawa tukang bersih-bersih bau itu? Nona Rizka, aku tahu kamu dari keluarga biasa, gak punya banyak pengalaman. Tapi kamu harusnya tahu, keluarga Lukmanta punya banyak pelayan. Gak perlu kamu repot-repot bawa tukang bersih-bersih sendiri. Ini konyol banget, orang kayak gitu datang ke pesta ulang tahun Nyonya Clara. Paling juga datang buat bungkus sisa makanan. Begitu kamu masuk, aku langsung nyium bau itu. Bau buah busuk. Miskin sekali penampilannya. Mau ditutup dengan emas atau perak. Tetap saja kok kelihatan miskin. Diam kalian semua. Dia bukan tukang bersih-bersih. Nona Rizka, kamu harus hadapi kenyataan. Kamu dan nenek tua di sebelah kamu ini gak pantas ada di sini. Kalau kamu tahu diri, pergi dari sini. Shirley, si bintang besar yang bayar denda ke kamu. Kalau aku gak salah ingat, pesta ulang tahun ini kayaknya gak ngundang kamu ya. Tutup mulutmu, kamu orang rendahan gak ngerti apa-apa. Aku ini Shirley, putri keluarga Lopez. Nyonya besar Clara gak ngundang aku. Siapa kamu berani sok tahu bilang seperti itu? Putri keluarga Lopez? Siapa yang merendahkan orang lain akan direndahkan juga. Sekarang kelihatannya keluarga Lopez sudah jatuh. Generasi mudanya sampai harus jual diri. Gak heran sama sekali. Nenek bau, kamu tahu gak apa yang kamu omongin, ha? Nenek tua ini kelihatannya cukup berwibawa. Dia cuma pura-pura, dia kan cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang berani bicara kasar begini di pesta ulang tahun Nyonya Besar? Pak William, tukang bersih-bersih ini berani-beraninya merendahkan aku. Oh,
boleh aku tanya siapa kau? Kenapa kau merasa bisa ngomong kasar ke temanku? Tamu Nyonya Clara, berani sekali mulutmu. Bukan urusan kamu nanyain status kami. Oh, aku bukan mau ikut campur, tapi aku William dari keluarga Wood di kota Santana. Masih kurang pantas untukmu. Keluarga Wood di kota Santana? Oh, itu perusahaan yang hampir bangkrut gara-gara masalah keuangan. Mereka cuma bisa selamat karena jual anak perempuan mereka. Memang gak pantas kan? Kamu ini masih saja berulah. Omong besar, tapi jangan sampai menjilat ludah sendiri. Kamu itu cuma penyapu jalan, tukang bersih-bersih. Berani-beraninya mengkritik Pak William. Pak William itu bisa nginjak kamu segampang menginjak semut. Oh gitu. Aku malah penasaran gimana caranya Pak William ini menginjak aku. Nona Shirley, tolong. Dia ini sebenarnya... Rizka, tutup mulutmu. Kamu cuma mainan pria. Gak pantas ngomong di sini. Kamu gak lebih dari sekedar boneka. Mainan pria? Betul. Keluarga Lukmanta itu keluarga nomor 1 di Santana. Mereka punya kekuatan besar di negeri ini. Gak mungkin terima orang tanpa latar belakang dan tanpa keahlian. Datang dari keluarga kelas bawah seperti rumput liar yang mau jadi nyonya mereka. Dia cuma boneka. Aku bakal belajar semuanya dengan giat. Aku bakal kerja keras. Bagus, Rizka itu pintar. Kamu pasti jadi murid terbaik. Kamu itu orang kampung, ada hal-hal yang gak bisa dipelajari. Seperti darah keturunan, orang-orang kayak kamu gak pantas berdiri di antara keluarga Lukmanta atau siapapun di sini. Cukup. Hati Rizka jujur dan baik 1000 kali lebih berharga daripada darah keturunanmu. Minggir. Aku sama Rizka mau masuk. Masuk, kamu itu orang gak penting. Beraninya masuk ballroom ini. Sampah tetap saja sampah. Kurang ajar. Gak tahu diri banget kamu. Paman-paman sekalian, terima kasih sudah hadir di ulang tahun ibuku. Jangan sungkan keponakanku. Ibumu jarang keluar rumah. Kami yang sudah tua begini, senang bisa bertemu lagi. Kami senang ada di sini. Iya, sudah lama sekali. 10 tahun lebih. Bagaimana kabar ibumu? Ibuku baik-baik saja. Mari masuk. Kalian, kenapa belum masuk? Charles, akhirnya kamu datang. Tadi itu Nona Rizka maksa bawa tukang bersih-bersih ini ke pesta ulang tahun. Waktu dia bawa orang ini ke kantor masih bisa ditoleransi. Tapi ini ulang tahun Nyonya Clara. Semua tamu di sini orang kaya dan punya pengaruh besar. Gimana kalau mereka menyinggung tamu lain? Iya, yang datang ke sini hari ini semua dari keluarga terpandang dan pengusaha besar. Ini bukan tempat buat orang kelas bawah datang seenaknya. Mereka sombong dan gak tahu malu. Udah nerobos masuk dan mereka masih sok berkuasa. Pak Charles, aku William dari keluarga Wood di kota Santana. Aku bisa bersaksi, 2 orang ini tidak sopan merendahkan keluarga Lopez. Memfitnah Nona Shirley dan memaksa masuk ke sini. Apa kau yakin? Iya, aku yakin. Pak Charles, kami juga lihat. Benar. Iya, benar. Bagaimana itu? Aku tidak tahu. Sejak kapan istriku dan juga ibuku harus memaksa masuk ke dalam ballroom ini? Apa? Tidak mungkin. Dia itu cuma tukang bersih-bersih tua dan kotor. Gimana bisa dia? Nyonya Clara, aku tadi nggak sengaja. Ini semua salah paham. Salah paham. Nyonya Clara salah paham. Salah paham. Cepet banget kamu ganti cerita. Nyonya Clara, Charles, ini semua gara-gara Rizka. Ini semua karena Rizka sengaja nggak bilang siapapun kalau dia Nyonya Clara. Dia bikin kita salah paham. Dia sengaja ngelakuin ini. Nona Shirley, aku tadi udah mau bilang berkali-kali. Kamu melihat dia dengan cara yang buruk. Kamu memotong omonganku. Nona Shirley, Pak William, kalian pikir ibuku ini dia cuma tukang bersih-bersih saja? Sendirian tidak berdaya? Jadi kalian bisa seenaknya mengejeknya. Sekarang kalian tahu siapa dia. Baru kalian merasa menyesal. Charles, dengarkan penjelasanku. Nona Shirley, panggil aku Pak Charles. Aku tidak mau orang salah paham tentang hubungan kita. Pak Charles, aku benar-benar gak ada niat buruk. Kami justru bermaksud baik. Kami cuma khawatir ada orang luar yang menyusup ke pesta ini. Brengsek! Kalau bukan karenamu yang menyebar gosip, aku tidak akan menyinggung Nyonya Clara. Kau harus cepat minta maaf kepada mereka. Pak Charles, Anda jangan khawatir. Mau bagaimanapun dihukum, aku tidak akan ikut campur. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Baiklah, ini ulang tahunku. Aku gak mau masalah ini merusak suasana. Tapi, aku harap Nona Shirley dan semua yang ada di sini gak muncul lagi di depanku. Jangan ada hubungan apapun dengan kami keluarga Lukmanta ataupun dengan grup Samudra. Bawa mereka keluar. Mulai sekarang di acara keluarga Lukmanta, mereka tidak diterima. Rizka, Ibu, ayo kita masuk. Para sesepuh, ayo silakan. Ayo masuk. Ayo keluar. Ayo cepat. Ayo cepat. Tolong pergi. dengarkan aku. Ayo dengar sudah diam. Ayo keluar. Dengarkan aku. Keluar ayo. Itu pasti Nyonya Clara.
Setelah suaminya meninggal, dia sendirian menopang keluarga Lukmanta. Dia besarkan Pak Charles dengan sangat baik. Nyonya Clara memang luar biasa. Betul, tapi siapa wanita di sebelahnya? Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya. Aku juga nggak tahu. Katanya Nyonya Clara akan memperkenalkan menantu perempuannya secara resmi. Apa mungkin dia? Nyonya, setelah sekian tahun Nyonya Clara masih terlihat begitu anggun. Kamu terlalu memuji. Anda rendah hati sekali. Pak Charles begitu cakap. Aku yakin keluarga Lukmanta bisa mencapai kejayaan baru. Bersulang. Bersulang. Ayo cepat Tunggu, keluar. tunggu. Ayo keluar. Cepat. Keluar, cepat. Jangan masuk lagi. Wanita murahan. Kau bilang apa tadi? Katanya tidak buatku susah. Sekarang apa? Kita ditandai keluarga Lukmanta. Aku tamat. Keluargaku juga hancur. Rizka, kamu harus tewas. Kamu harus tewas. Aku dengar Nyonya Clara akan mengumumkan calon menantu perempuannya di pesta malam ini. Kira-kira siapa ya wanita yang beruntung itu? Iya, siapa ya? Rizka, kamu sudah menghancurkan aku. Dan masih mau jadi menantu keluarga Lukmanta? Aku gak akan biarkan itu terjadi. Keluarga Carlos dari Cemera memberikan lukisan Araguna. Keluarga Pratomo dari kota Yokanto mempersembahkan ginseng 1000 tahun. Keluarga Cortez dari kota Jemros mempersembahkan gelang giok langka. Selamat Nyonya Clara. Terima kasih. Selamat Nyonya Clara. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta ulang tahunku. Aku harap kalian semua bersenang-senang dan menikmati acara ini. Selama bertahun-tahun, Charles bekerja keras, menopang keluarga Lukmanta. Kekhawatiran terbesarku adalah masa depannya. Tapi sekarang dia sangat beruntung. Dia menemukan Rizka. Aku tahu mungkin ada yang bilang kalau Rizka bukan dari keluarga kaya. Tapi bagiku, karakter dan kepribadiannya jauh lebih penting. Jadi aku umumkan mulai hari ini, Rizka akan menjadi menantu keluarga Lukmanta. Aku harap kalian semua memberikan dukungan. Iya, baik. Kami setuju. Kami semua memberikan selamat Nyonya Clara. Selamat, Nyonya Clara. Tapi aku peringatkan saja sekarang, kalau ada yang berani mengungkit latar belakang Rizka di depannya, jangan salahkan keluarga Lukmanta kalau kami memutus hubungan dengan kalian. Nyonya Clara jangan khawatir. Nyonya muda punya keanggunan yang luar biasa. Kami pasti akan membutuhkan bantuannya nanti. Benar. Iya benar. Aku penasaran kapan pesta pernikahan Pak Charles dan Nyonya Rizka. Kami ingin ikut merayakan kebahagiaan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sedang mengatur segalanya. Begitu tanggal ditentukan, kami akan kirimkan undangan kepada kalian. Sudah cukup ngobrolnya. Silahkan menikmati acara ini. Bersenang-senanglah. Om, apa kita benar-benar akan menikah? Iya. Sebentar lagi, perutmu akan membesar. Kalau pesta pernikahannya dinanti-nanti, nanti akan berat untukmu. Dan juga, aku ingin semua orang tahu secepatnya. Kau adalah istri Charles Lukmanta. Om... Maaf Nona Shirley, Pak Direktur Jeffrey sedang sibuk gak bisa temui kamu. Apa kamu bercanda? Aku ini Shirley. Direktur kalian berani-beraninya. Nona Shirley, Pak Direktur benar-benar sibuk. Kami bisa buat janji datang lagi nanti. Aku harus ketemu dia hari ini. Biar aku masuk. Nona Shirley. Ini area kantor perusahaan. Kamu gak bisa masuk tanpa izin. Kalau aku biarkan kamu masuk, aku akan kehilangan pekerjaan. Kamu kehilangan pekerjaan itu bukan urusanku. Minggir, Nona Shirley. Keamanan. Nona Shirley, Pak Direktur Jeffrey benar-benar gak ada waktu untuk menemui sekarang. Kalau kamu tetap memaksa masuk, kami terpaksa menindak kamu. Halo Pak Jeffrey, ini Shirley. Oh, Shirley, Pak Jeffrey, soal kontrak yang kita tanda tangani buat drama itu. peran drama itu sudah dikasih ke orang lain. Aku sibuk, aku tutup dulu. Pak Direktur Samuel, ini Shirley. Aku... Halo? Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk.
Shirley, kau masih punya muka buat telepon aku. Setengah tahun lalu aku menjual anakku sendiri buat menyelamatkan perusahaan. Sekarang gara-garamu aku hancur. Pak William, aku... Aku apa aku? Jangan pernah muncul di depanku lagi atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Pak, halo? Halo? Dilaporkan bahwa Charles Lukmanta, CEO dari grup Samudra, baru saja mengumumkan pernikahannya di pesta ulang tahun ibunya. Charles dan istrinya Rizka sudah diam-diam daftarkan pernikahan mereka dan akan segera mengadakan pesta pernikahan besar. Jangan khawatir Pak Charles, Nyonya dalam kondisi baik. Anemianya hampir sembuh. Setelah ini dia harus perhatikan pola makan. Sering jalan-jalan keluar. Tetap tenang dan rutin periksa ke rumah sakit. Baiklah. Terima kasih dokter. Bagus sekali, Om. Dokter bilang bayinya sehat. Iya. Tetap jaga asupan nutrisi. Ayo jalan, kita pulang. Biar Bibi Lani masak yang enak untukmu. Om, boleh nggak kita mampir belanja dulu? Kemarin aku lihat baju bayi di online, lucu banget. Baiklah. Manapun yang kau suka nanti akan kubelikan. Ayo. Om, permen kapas ini manis sekali. Oh ya? Kau masih lebih manis. Kita masih di luar. Rizka, aku akan buat hidupmu seperti di neraka. Rizka, aku angkat telepon dulu. Kau tunggu di sini ya. Iya. Baiklah. Rizka. Rizka. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Maaf, apa kau lihat wanita 165 cm dengan wajah bulat? Enggak lihat. Permisi, apa kalian berdua melihat wanita 165 cm dengan wajahnya yang bulat? Matanya juga besar. Enggak. Terima kasih. Bau obat bius. Yosef, bawa anak buahmu kemari. Rizka dalam bahaya. Kamu sudah sadar? Gak nyangka akan semudah ini. Kamu mau lakuin apa? Aku mau lakuin apa? Tenang saja. Bentar lagi kamu bakal tahu. Shirley, lepaskan aku. Aku gak akan laporkan kamu soal ini. Apa yang kamu lakukan ini ilegal. Diam. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal ditendang. Kalau bukan karena kamu, Charles dan ibunya gak bakal benci aku. Kamu tahu, keluarga Lopez mengandalkan aku buat sukses. Tapi kamu kacaukan dan hancurkan semuanya. Kamu puas sekarang? Kamu lakukan ini? Kamu yang lakukan ini semua? Enggak, bukan gitu. Dengerin aku dulu. Kalau kamu tewas, Charles pasti bakal lihat aku kan? Ibunya juga pasti bakal nerima aku kan? Oh iya, asalkan kamu tewas, semuanya bisa balik kayak dulu. Shirley, tenanglah. Tenang. Kamu pakai muka manis kayak rubah itu buat godain Charles kan? Halo, Pak Charles, aku sudah tahu. Ini ulah Shirley. Shirley? Dia sudah berkali-kali mencoba mencelakai Rizka. Aku sudah sabar demi keluarga Lopez. Tapi dia berani menyentuh Rizka hari ini. Meskipun dewa turun dari langit tidak akan bisa menolongnya. Pak Charles, istri Anda ada di gudang kosong di pinggiran kota. Orang-orang kita sudah menuju ke sana. Baiklah, aku segera ke sana.
Rizka, gimana kalau wajah manismu aku buat jadi rusak? Apa Charles masih mau nikahin kamu? Hah? Berapa lama lagi? Kapan sampai? Pak Charles, 5 menit lagi. Jangan khawatir, orang-orang kita sudah di sana. Nyonya pasti baik-baik saja. Shirley, tenanglah. Kita sama-sama perempuan, kenapa kamu terus-menerus ganggu dan nyakitin aku? Cuy, ganggu kamu? Kamu cuma cewek kecil, gak tahu apa-apa. Kamu gak punya hak buat nasihati aku. Coba ngomong satu kata lagi. Kamu pendarahan. Kamu hamil. Kamu beneran hamil. Pantesan kalian bisa bareng, Rizka. Pasti kamu pakai bayi ini buat maksa dia nikahin kamu, iya kan? Enggak, aku nggak pernah berhasil jadi menantu keluarga Lukmantah. Ternyata kamu pakai cara sehina ini. Rizka, kamu pantas tewas. Shirley, kamu gak cinta Charles sama sekali. Yang kamu cinta cuma gelar menantu keluarga Lukmantah. Kayaknya kamu gak ngerti cinta sama sekali. Omong kosong. Aku sudah main di begitu banyak drama. Mana mungkin aku gak ngerti cinta. Sedangkan kamu cuma pura-pura suci saja. Mana mungkin kamu gak mau uang keluarga Lukmantah. Tapi sekarang itu gak penting. Mau ngerti cinta atau enggak, kamu bakal tewas bentar lagi. Dan bayi di perutmu juga bakal ikut tewas bersamamu. Lepasin aku, jangan sakiti anakku. Kumohon biarkan aku pergi. Sayangku, bertahanlah. Ayah sebentar lagi datang, pasti akan selamatkan kita. Jangan tinggalkan ibu ya. Kau sudah bosan hidup, Shirley. Jangan mendekat. Beraninya kau. Charles, aku sudah gak punya apa-apa lagi. Keluarga Lukmantah sudah jadi musuhku. Keluarga Lopez juga bakal hilang. Aku gak punya apa-apa buat dipertaruhkan. Hari ini, aku akan bikin Rizka dan bayi di perutnya tewas bareng aku. Shirley, tenanglah, jangan khawatir. Bilang saja apa yang kau mau. Kami akan penuhi. Beneran? Iya. Kalau gitu, suruh Charles nikahi aku. Bikin aku jadi menantu keluarga Lukmantah. Bisa nggak? Kau, itu tidak mungkin. Minta yang lain saja. Berapa banyak uang yang kau mau? Uang? Uang gak ada gunanya lagi buat aku. Aku tahu kalian gak mungkin biarin aku pergi tanpa nyiapin jebakan. Kalau aku lepasin dia sekarang, aku pasti bakal kena jebak, ya kan? Aku udah gak ada jalan keluar. Tapi sebelum aku pergi, aku mau habisi perempuan yang paling kamu cintai. Aku mau kamu hidup menderita. Jangan. Shirley, tenanglah. Berhenti sekarang juga. Apapun syaratmu kita bisa bicarakan. Oke, kau mau kembali ke dunia hiburan kan? Dulu kau adalah bintang top, begitu bersinar. Kalau kau mau mundur sekarang, aku jamin kau bisa seperti dulu lagi. Terlambat? Reputasi yang aku bangun sudah hancur. Ini sudah terlambat. Biar Rizka ikut ke neraka bersamaku. Om, aku cinta kamu. Sampai ketemu di kehidupan selanjutnya. Jangan bergerak. Rizka, kau baik-baik saja? Tahan ya, ambulans sedang kemari. Om, aku kedinginan. Kau sudah merasa lebih baik sekarang? Rizka, jangan menakuti aku. Aku bawa keluar sekarang juga. Penjaga, nyalakan mobil, kita ke rumah sakit. Baik, siapa? Pak Charles, hati-hati. Kenapa? Kenapa? Shirley, habiskan sisa hidupmu di penjara. Jangan khawatir, Rizka baik-baik saja. Dia cuma tidur sekarang. Lalu Shirley? Kita sudah serahkan dia dan semua bukti pada polisi. Penculikan dan percobaan pembunuhan minimal 20 tahun. Begitu putusan keluar, aku akan minta pengacara buat ajukan pengungkapan publik. Jangan khawatir. Rizka, maafkan aku. Aku telah gagal melindungimu. Om, Rizka, kau sadar? Bagaimana perasaanmu? Kau lapar? Aku panggil orang buat bawa makanannya? Atau ada sesuatu yang mau aku belikan? sayang,
Aku kehilangan banyak darah. Hah, perutku, bayiku. Kau masih terluka. Jangan gerak dulu. Diamlah. Gimana keadaan bayi kita? Jangan khawatir. Kita sudah di rumah sakit sekarang. Dokter sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kau baik-baik saja. Bayinya juga sehat. Beneran? Tapi aku kehilangan banyak darah. Aku pikir bayinya bakal ninggalin aku. Apa benar gak apa-apa? Iya, itu benar. Oh, kamu juga terluka. Aku tidak apa-apa. Ibu saja yang terlalu khawatir. Dia paksa aku untuk periksa juga. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir ya. Oh, aku ngantuk lagi. Kenapa kamu gak istirahat juga? Dasar gadis lugu. Aku sungguh tidak apa-apa. Rizka, aku sungguh minta maaf. Aku seharusnya tahu kalau Shirley itu mempunyai niat jahat padamu. Oh, ini bukan salah kamu. Orang bilang pencuri bisa lari selama 1000 hari, tapi nggak bisa lari dari 1000 hari kewaspadaan. Kalau dia mau nyakitin aku, dia pasti bakal nemuin cara buat melakukannya. Kau ini... Sudahlah, istirahat saja. Kita bakal pulang dalam beberapa hari, oke? Rizka, aku tidak bakal membiarkanmu terluka lagi. Om, kamu udah bangun. Kau terus nusuk-nusuk aku, jadi aku tidak bisa tidur. Sudah lebih baik. Jauh lebih baik, rasanya kayak nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi apa? Tapi aku agak lapar. Ini gara-gara bayinya mau makan. Oke, aku bakal minta dokter untuk memeriksamu lagi. Kalau semuanya baik-baik saja, kita akan pulang. Lalu kau bisa pesan apa saja kepada Bibi Lani, oke? Beneran? Tentu saja. Pak Charles, Nyonya, jangan khawatir. Kehamilannya normal. Dia cuma ketakutan saja dan berpengaruh ke tubuhnya. Pastikan dia banyak istirahat dan makan yang cukup. Bagus banget, sayang. Dokter bilang bayinya nggak apa-apa. Iya. Rizka, kau ini memang begitu kuat. Pasti bayinya sepertimu. Dokter, ada apa dengannya? Kenapa mualnya parah sekali? Nyonya, selain mual apa ada gejala yang lainnya? Mungkin saja ini karena trauma saja itu yang bikin gejala mualnya semakin parah. Jadi, apa bisa ngaruh ke bayinya? Perlu observasi 2 hari. Seperti yang aku bilang tadi, perlu banyak istirahat. Pastikan emosinya bisa stabil. Dia akan baik-baik saja. Tapi kalau makin parah, kita bisa kehilangan bayinya. Rizka, makan bubur dulu yuk. Bisa bantu meredakan mualnya. Makanlah. Kita harus gimana? Rizka muntah terus. Jangankan bayinya, orang dewasa aja gak bakal kuat. Bagaimana perasaanmu? Aku jauh lebih baik, cuma agak ngantuk. Oke, ayo ke atas dan tidur. Kenapa? Oh, aku takut banget. Gimana kalau bayi kita beneran gak bisa bertahan? Ini semua salahku, aku gak bisa melindungi mereka. Gadis lugu, kau lupa bagaimana dulu kau menghiburku. Ini bukan salahmu. Ini salah orang jahat itu. Sudahlah, tidur saja. Aku bakal menemanimu. Beneran. Aku sudah minta Yosef untuk mengirimkan dokumen perusahaan ke rumah. Jadi aku bakal di rumah sehingga bisa menjagamu dan kau bisa tidur dengan nyenyak. Om, ibu bilang kamu yang desain gaun pengantin kita ya? Iya, makanya kau harus sembuh dulu. Begitu kau sehat, maka kau bisa tampil cantik di pernikahan kita nanti. Kau mengerti? Tidur yang nyenyak.
bagaimana keadaan Shirley? Pak Charles, kasus Shirley akan disidangkan besok. Pengacara perusahaan sudah menganalisis semuanya. Bisa dihukum seumur hidup. Kalau kau mau hukumannya lebih berat. Tidak perlu. Aku tidak mau dia mati dengan mudah. Bilang ke pengacara, hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Selain itu, taruh beberapa napi spesial di sel yang sama dengannya. Kau paham? Jangan khawatir, Pak. Rizka, berhenti. Om, aku lapar. Lapar? Mau makan apa? Aku mau cupcake pedas. Cupcake pedas. Tambahin bumbu dan lada ekstra. Bayinya mau makan. Tapi cupcake kan tidak pakai bumbu atau lada. Aku nggak peduli, aku mau. Aku nggak kayak ibu hamil lain, mereka ngidam bensin dan bau kandang sapi. Masa kamu nggak bisa ngabulin permintaan kecil ini? Berarti kamu nggak sayang aku dan bayinya. Baik. Aku suruh Bibi Lani buatkan, ya. Nggak mau. Aku mau kamu yang bikinin. Aku? Bikin cupcake? Pakai bumbu dan lada juga. Benar. Rizka, sayang, aku suruh Bibi Lani buatkan sekarang juga ya. Aku tidak bisa buat cupcake. Aku cuma mau kamu yang bikinin, aku nggak peduli, ayo buatkan. Tapi ini sudah tengah malam. Bagaimana kalau kau dan bayi kita sakit? Baiklah, akan aku buatkan. Om, kamu lucu banget. Kau ini gadis nakal? Om, kamu yang terbaik, aku sayang kamu banget. Gitu dong. Risa, cupcake-nya sudah jadi. Makan ya. Rizka. Tidur. Selamat malam. Wah, hai. Ya. Apa kabar? Baik. Selamat. Terima kasih. Aku tidak menyangka Tuan Muda Charles sungguh menikahi gadis penjual buah. Jangan ngomong gitu, kamu lupa apa yang dikatakan Nyonya Clara. Ayo. Nyonya Clara, hari ini benar-benar hari yang bahagia. Dan lihatlah cuacanya. Beberapa hari yang lalu selalu mendung. Tapi hari ini sangat cerah, mereka memang berjodoh. Terima kasih semua, hari ini berjalan lancar, auranya juga bagus. Nikmati acaranya ya. Bersulang. Kenapa? Tuan Muda Charles gugup ya? Kenapa belum mulai juga? Kenapa buru-buru? Bukannya dia sudah jadi milikmu? Kau tidak mengerti. Oke. Aku tidak mengerti. Sebagai pendamping pengantin akan kuikuti maumu. Rizka, aku gak nyangka kamu beneran bakal sama Tuan Muda Charles. Waktu aku minta dia buat selamatin kamu, aku kira kalian cuma teman biasa. Oke, waktunya udah hampir habis. Biar aku bantu ke sana. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Nona Rizka, apakah kau bersedia menikah dengan Pak Charles, baik dalam keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat? Apakah kau akan terus mencintainya, menjaganya, dan menghabiskan sisa hidup bersamanya? Aku bersedia. Selamat. Selamat. Pak Charles, apa kau bersedia menikah? Aku bersedia. Baiklah, semua yang ada di sini, apa kalian bersedia menjadi saksi dari pernikahan mereka? Kami bersedia. Sekarang pengantin pria dan wanita silakan bertukar cincin. I'm gonna go crazy for love. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Dan sekarang pengantin pria silakan mencium pengantin wanitamu. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling.
I ain't got no time for Dokter, bagaimana keadaan istriku? Selamat Pak Charles. Nyonya telah melahirkan anak kembar dengan selamat. I can see that you don't realize, and that's what made me fall Rizka, in love. lihatlah. Ini anak yang telah kau perjuangkan untuk kita. Kenapa muka mereka pada keriput? Bayi baru lahir memang seperti itu. Mereka agak jelek. Lihat, mereka lucu sekali. Soal nama, pakai saja nama yang kau pilih. Anak laki-laki Randy Lukmanta. Yang perempuan Sonia Lukmanta. Aku harap mereka selalu sehat dan selamat.